وإن فريقا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para ulama, para sepuh yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata batas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur atas begitu banyak limpahan nikmat dari Allah yang ternyata sampai detik ini Allah masih percayakan nikmat tersebut kepada kita. Sebagian saudara-saudara kita ada yang mencabut nikmatnya 1, 2, dan beberapa hal. Namun nikmat ini masih ada pada diri kita. Nikmat umur, ternyata pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk membuka mata kita kembali. Begitu banyak orang-orang yang pengen pada hari ini hidup, namun Allah berkehendak lain. Juga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Karena begitu banyak saudara-saudara kita di rumah sakit atau yang sedang terbaring di rumah sekarang, pengen ke masjid, pengen makan enak, pengen kumpul-kumpul sama teman, sama keluarga, cuma nggak bisa. Tentunya ini nikmat yang sangat luar biasa. Juga atas nikmat iman, nikmat Islam yang masih saja Allah percayakan kepada kita. Di antara saudara-saudara kita ternyata banyak yang akhirnya murtad pilihannya, yang pada akhirnya dia memilih untuk nggak mau taat sama Allah. Namun bapak-bapak, ibu-ibu dijaga sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga atas nikmat-nikmat tersebut kita bisa manfaatkan itu sebaik-baiknya, dan apa-apa yang bapak-bapak ibu-ibu usahakan akan mendatangkan keridhaan Allah. Allah menerima dan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengumpulkan di jannahnya salat. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan lanjut kajian kita tentang kitab Al-Wabilul Thayyib karya imam besar kita, satu ulama terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Islam, kurikulumnya para ulama, yaitu kitab Al-Wabilul Thayyib karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beberapa pertemuan lalu kita membahas bahwa agar tidak dikuasai oleh syaitan, maka jadilah hamba. Jadilah hamba. Loh, semua kan hamba Allah, bukan? Belum tentu semua hamba Allah. Bukankah yang menolak seluruhnya disebut kafir? Bukankah yang menerima sebagian, menolak sebagian disebutnya munafik? Lalu kita di mana? Namun di sini dijelaskan bahwa kalau ingin kita tidak dikuasai oleh syaitan, jadilah hamba. Dan ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 42-43. Ini sudah kita jelaskan, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Allah bilang kepada iblis bahwa sesungguhnya untuk hamba-hambaku, khusus hamba-hambaku, kamu tidak akan pernah bisa menguasainya.
Allah masih ultimatum kepada iblis. Namun di sini Allah membuat pengecualian, artinya nggak seluruh umat manusia ternyata. Khusus untuk hambaku, kamu nggak akan bisa ganggu. Illa, kecuali manitaba'aka minal ghawin, kecuali yang ikut kamu, mengikuti jalan kamu dari golongan orang-orang ghawin. Ghawin itu apa sih? Ghawin itu adalah orang-orang yang udah tahu ilmunya tapi nggak mau jalanin. Itu ghawin. Dibilang sabar, jangan marah, dia marah. Itulah ghawin. Dibilang jangan dekat-dekat zina, tak produk zina, dia dekat-dekat, malah masuk ke zinanya. Itulah ghawin. Udah jelas-jelas dibilang riba itu haram, dia masih aja ngejalanin. Itulah ghawin. Dan itu sudah kita bahas dengan segala keterbatasan kita, dan semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Lalu dilanjutkan dalam bab ini, jelaskan lagi. Imam Ibnu melanjutkan, walamma 'alima aduwwullah iblis anna Allah Ta'ala la yuslimu 'ibadahu ilayhi wa la yusallimuhu 'alayhim qala. Ketika musuh Allah iblis ini mengetahui bahwa Allah itu enggak mau menyerahkan hamba-hambanya, khusus hamba-hambanya. Allah enggak mau menyerahkan hamba-hambanya Allah kepada iblis. Dan Allah enggak akan pernah membiarkan hamba-hambanya dikuasai. Lalu iblis berkata, dan perkataan ini Allah riwayatkan dalam Al-Quran surah Qad ayat 82-83. Apa kata iblis? Fabi'izzatika. Ini kalimatnya luar biasa, Pak. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keagungan Engkau ya Allah, kata iblis. Demi segala kemuliaan Engkau ya Allah. Ini iblis. Aku akan sesatkan mereka semua. Kita semua keturunan Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ternyata kata iblis, aku akan sesatkan mereka semua. Lalu iblis memberikan pengecualian ternyata. Di ayat berikutnya dijelaskan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat dalam sekali ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa iblis, Bapak Ibu sekalian, iblis mau ngajak orang-orang ke neraka, mau menyesatkan orang-orang ke neraka, masih ingat sama Allah dan mengagungkan Allah dan bersumpah atas nama Allah. Fabi'izzatika, dengan segala keagungan Engkau ya Allah. Masih ada takut-takutnya ini ngajak ke neraka. Iblis ngajak ke neraka masih ada takut-takutnya sama Allah. Manusia buat maksiat nggak ada ingat-ingat sama Allah. Iblis ingat sama Allah. Fabi'izzatika. Manusia sekarang bikin maksiat ya Allah, bodoh-bodoh ingat Allah. Iblis mau ngajak tetap ke neraka itu ingat dan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak ada takut-takutnya. Ini bedanya iblis sama kita. Dan ini sangat dalam sekali. Ini bukan prediksi jamaah. Ini bukan prediksi, ini bukan analisa ternyata. Ini iblis yang ngomong langsung. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Imam Qayyim ingin menjelaskan kepada kita semua, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada rekan-rekan semua, bahwa benteng yang tidak bisa ditembus oleh iblis menurut pengakuannya. Menurut pengakuannya, dan ini bukan prediksi, bukan analisa, bukan tebak-tebakan, ini iblis mengaku benar-benar. Iblis nggak akan mampu buat menggelincirkan mereka. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Nggak bisa.
hamba-hamba yang hidupnya itu isinya penghambaan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika jadi suami, dia niatkan perannya sebagai suami adalah sarana penghambaan kepada Allah. Yang ketika dia jadi istri, dia jadikan perannya sebagai istri adalah sarana penghambaan kepada Allah. Yang ketika dia menikah dan mendapatkan anak dari Allah, dia niatkan dedikasikan perannya yang bernama ibu, yang bernama bapak, itu dia jadikan sebagai wasilah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menikah itu bukan untuk senang-senang, bukan untuk melampiaskan syahwatnya sebagai manusia. Bukan, jadi bukan sekedar klaim, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia itu, kita itu harusnya ketika masuk ke dalam bahtera pernikahan, kita niatkan apa? Inilah bentuk penghambaan saya kepada Allah. Ini adalah bentuk penghambaan saya kepada Allah. Jadi bukan sekedar klaim atau permainan lisan kita. Gitu. Ketika ditanya apa tujuan menikah, ketika ditanya itu jawabnya apa? Aku menikah untuk ibadah, katanya seperti itu. Benar untuk ibadah. Benar-benar ditujukan ya bahwa kita memang menikah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau cuma permainan lisan saja, Pak. Buktinya kalau nggak sesuai dengan keinginan kita langsung komplain. Atau kita biarkan pertengkaran terjadi ternyata di rumah kita dengan dalih kita sayang dan cinta. Suami nggak sholat, kita sebagai istri santai-santai aja. Ibadah macam apa yang kita harapkan kepada Allah ketika kita membiarkan suami kita nggak sholat, kita santai-santai aja. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang seperti apa yang ketika kita melihat istri kita nggak sholat, buka aurat kita santai-santai aja. Ibadah apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibadah apa yang kita harapkan kepada Allah ketika kita, anak kita tidur, terus kita biarin nggak sholat, biarin nggak dia. Kita ajarkan kepada mereka. Karena sebagian jamaah nanya, Pak, Bu, saya, Ustaz, kenapa sih anak-anak saya itu susah banget untuk sholat? Susah banget dikasih tahunya. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang anak-anak kita seperti itu, kita yang ngajarin. Kita juga yang ngajarin. Contoh, kalau anak Pak lagi main malam-malam, main handphone atau apapun kemalaman, kita bilangnya apa? Nah, tidur kamu. Nanti besok kesiangan sekolahnya. Siapa di antara kita? Nanti besok kesiangan sholat subuhnya. Gak ada. Jadi seolah sekolah itu lebih penting daripada sholat subuh. Padahal kalau sholat subuhnya nggak telat, itu sekolahnya nggak akan telat. Tapi kita yang ngajarin ke anak-anak kita, jangan di rumah malam nanti kamu sekolahnya telat. Jadi anak-anak kita beranggapan bahwa sekolah lebih prioritas daripada sholat. Coba kalau hari Senin ujian buat UTS gitu, hari Senin ujian, hari Minggu ngaji baca baca, yang diliburin yang mana? Ngajinya diliburin. Ngajinya diliburin. Jadi wajar anak-anak beranggapan bahwa sekolah lebih penting daripada ngaji, daripada sholat. Lalu seperti itu kita mengenal kenapa ya anak saya susah banget dikasih tahu. Padahal kita juga yang buat. Ini yang dikatakan di rumah tangga kita mau ibadah, menikahnya kita untuk ibadah. Tapi kadang kita lebih ketakutan kehilangan suami daripada takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut kehilangan istri daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sayangnya sama anak kita biasa dia nggak sholat, kasihan masih kecil, terus aja kasihan. Maka nggak heran kalau kita akhirnya belum terus sama syaitan, sama iblis
fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Kata Iblis, aku janji akan sesatkan mereka semua. Tapi ada pengecualian yang Iblis nggak mempan. Yaitu illa ibadah kami mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau kita nggak ikhlas jadi hamba, jamaah bapak-bapak ibu sekalian, maka kita nggak akan pernah bisa lepas dari gangguan syaitan dan selamat dari gangguan dia. Nggak akan pernah bisa. Nggak bisa. Syaitan itu nggak bisa dihadapi dengan kecantikan kita. Aku yakin Ustaz, pokoknya rumah tangga aku akan langgeng katanya. Nggak akan diserang syaitan, suami aku bakal cinta terus sama aku. Kenapa kok yakin itu? Karena aku cantik Ustaz. Nggak nyambung. Mempertahankan rumah tangga itu bukan dengan kecantikan, bukan dengan ketampanan. Jangan sekalian udah pernah dengar Ummu Jamil itu siapa Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil artinya apa? Ini ibunya kecantikan. Ini adalah kecantikan yang mekah. Cantiknya luar biasa. Cantik ratu kecantikan mekah. Tapi akhirnya apa kata Allah? Wa imra'atuhu hammalatan hatab. Istrinya Abu Lahab akan bawa kayu bakar dengan berat. Itu yang paling cantik. Jadi iblis itu tidak bisa dirawat dengan kecantikan. Atau aku pasti selamat dari syaitan. Kenapa? Rumah aku full security. Masuknya aja pakai fingerprint gitu. Nggak nyambung. Syaitan nggak akan nyerah. Syaitan baru nyerah dengan orang-orang yang ikhlas. Ilah ibadah bagi umur mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas di antara mereka. Jadi ada iblis itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, caranya beribadah kepada Allah dan ikhlas beribadah kepada Allah. Hadapi dengan salat, dengan zikir, dengan doa dan bergantung sama Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepada Allah. Jadi buat para istri, iblis dan syaitan itu dihadapi dengan menjalankan kewajiban kita sebagai istri, sebagai suami gitu. Dan kita lakukan itu semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nggak mau menjalani peran berapa, habis itu suami aku misalnya kita, makanya saya nggak mau baik. Banyak yang berhenti. Dia mau baik kalau suaminya baik. Sementara ikhlas itu artinya apa Bapak-Ibu? Ikhlas itu secara bahasa artinya murni, bersih. Dan ini Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 66. Apa kata Allah? Wa inna lakum fil an'ami la'ibrat. Ketahuilah di dalam penciptaan hewan ternak itu banyak pembelajaran bagi kalian. Penciptaan hewan ternak bukan nggak nyambung sama ikhlas, tapi kata Allah ada pembelajaran bagi kalian. Apa kata Allah? Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin. Kami memberi kalian minum yang berasal dari perut hewan ternak tersebut. Yang menariknya, yang kalian minum salurannya itu berdekatan dengan saluran kotoran dan saluran darah. Perlu kita ketahui kotoran itu katanya nggak boleh diminum atau dimakan. Darah pun lainnya. Tapi walaupun berdekatan kata Allah, ini layak untuk kalian minum. Apa itu? Labanan khalisan, susu yang ikhlas kalau secara level. Atau apa? Susu yang murni. Jadi nggak ada dua ibadah kita itu. Ketika kita beribadah, harapannya hanya Allah tok, titik, udah nggak ada lagi.
Ketika kita berbuat baik kepada orang, itu bukan untuk orang tersebut balas perbuatan baik kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang, melalui orang, itu perbuatan baik kita. Kita hanya harapkan kepada Allah selesai. Dan pengen Allah yang balas. Jadi kalau dia balas baik atau enggak baik, balik-balik jadi malah jahat sama kita nggak peduli. Itulah ikhlas. Harapannya cuma satu, Allah murni. Karena kalau harapannya Allah plus dia harus baik sama kita. Contoh, kita nolongin dia ketika lagi gak ada beras, kita beliin beras, kita beli sembako. Tiba-tiba ketika lagi senang dia lupa sama kita, atau malah balik jahat sama kita. Kecewa nggak tuh kita? Karena tolak ukurnya memang kita nggak pernah tahu, tapi indikasi kita ikhlas atau enggak gampang. Ada rasa kecewa nggak dari ibadah kita? Kalau kita punya rasa kecewa terhadap ibadah tersebut, maka itu bukan ikhlas lagi. Artinya ketika kita berlaku kepada orang, lalu kita kecewa itu orang berbuat jahat sama kita, artinya harapannya ada Allah plus dia baik sama kita. Sementara Allah misalnya apa? Murni, udah nggak ada yang lain. Ketika kita ada harapan, ada kekecewaan, ada kekecewaan apapun itu berarti di situ harapan kita. Dan itu kalau selain Allah rincek ibadah kita. Seorang ustaz atau kita mau ngaji di mana? Ngaji ibadah ketika dihadapkan kepada Allah. Ternyata ketika sampai ke masjidnya, dia mau ceramah, tahu-tahu jamaahnya sepi, dia kecewa. Berarti kalau dia kecewa jamaahnya sepi, harapannya apa? Harapannya jamaahnya ramai. Artinya ada harapan dari Allah plus jamaahnya ramai. Ada dua harapan minimal. Allah ingin, Allah nggak suka. Allah pengen murni, Allah belum satu. Itulah kenapa ibadah kita banyak yang nggak bawa keberkahan bagi kita, nggak tenang, nggak bawa keberkahan, nggak bawa ketenangan. Hampa terus padahal sholat terus, padahal sholat malam terus, padahal baca Al-Quran terus, tapi bacaannya nggak bawa keberkahan, nggak bawa ketenangan. Kenapa? Harapannya ada yang lain selain Allah. Makanya saya pernah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai sarana. Gunakan apa yang ada di dunia ini untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi dunia sebagai wasilah, Allah sebagai tujuan. Namun sekarang keadaannya berbalik. Kita menjadikan Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Memang kita sujud kepada Allah, memang kita baca Al-Quran, tapi harapannya itu bukan Allah. Harapannya dunia datang kepada dia. Dan ketika dunia datang kepada dia kecewa, percuma tahajud juga. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan hanyut oleh iblis. Ikhlas itu murni, tidak ada harapan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita banyak yang kecewa di sini. Banyak orang-orang yang belajar kecewa, banyak orang-orang penghafal Al-Quran kecewa, banyak orang-orang hafiz Quran kecewa, banyak para ustaz kecewa, banyak orang-orang manusia-manusia kecewa dengan ibadahnya. Kenapa? Dianggapnya ibadahnya tidak mendatangkan apa-apa yang dia harapkan. Karena harapannya bukan Allah saja. Nah, orang-orang ini wajar akhirnya tenang berhati. Pasti hanyut orangnya nggak ikhlas gitu. Makanya benar aja orang-orang yang ikhlas pada akhirnya apa? Ketika dia kecewa, dia berpikir jelek sama Allah, suudzon sama Allah. Pasti mikir bahwa Allah itu nggak adil, Allah jahat. Kok saya udah sholat tapi aku masih gini-gini aja. Seorang istri
bilang sama suaminya, aku tuh setia mas selama ini, tapi kamu khianatin aku. Nah, berarti setianya dia dihadapkan kepada siapa? Kepada makhluk. Setianya dia berharap pasangannya setia balik. Padahal seharusnya setianya dia kepada pasangan itu hanya dihadapkan kepada Allah murni, tanpa mengharapkan dia setia atau enggak. Mau akhirnya pasangan kita khianat, mau setia, kita enggak mengikuti. Karena setianya kita itu ibadah kepada Allah, dan balasannya cukup dari Allah saja. Makanya banyak orang-orang yang menyandarkan ibadahnya kepada Allah plus kepada makhluk, dia kecewa. Dan ini orang-orang yang kebawa iblis. Iblis jadi illa ibadah minhum mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku nggak bisa. Aku angkat tangan. Iblis dan syaitan itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dihadapi dengan tetap memberikan hak istri kita. Iblis dan syaitan itu dihadapi dengan cara tetap memberikan hak suami kita, walaupun suaminya lagi bikin kesal, walaupun istrinya lagi bikin kesal. Kenapa? Karena baiknya saya atau melaksanakan memberikan hak istri kita, memberikan hak suami kita, itu dihadapkan hanya kepada Allah. Itu bentuk ibadahnya dia, ya Allah, ini bentuk ketaatan kepada Allah. Walaupun istri hamba seperti ini, hamba tetap jalankan, hamba tetap berikan haknya dia, karena Kau ya Allah. Itu baru ikhlas. Jadi nggak ada harapan selain Allah, itu ini. Kita hanya mengharapkan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dan syaitan itu dihadapi dengan menjalankan tugas kita sebagai ibu, tugas kita sebagai bapak, dan memberikan hak anak-anak kita. Salah satu hak anak-anak kita apa? Itu dididik. Dididik dengan iman. Dan ketika kita lakukan itu hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Bukan untuk itu anak jadi baik sama kita, atau biar anak itu tahu berbudi. Iblis dan syaitan itu dilawan dengan bersabar ketika kita sakit, ibadah ketika kita sakit, dan kita lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah saja. Iblis dan syaitan itu dihadapi dengan menjalankan tugas kita sebagai anak dan menunaikan hak-hak orang tua kita, birrul walidain. Dan ketika kita bisa lakukan itu, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang, beberapa tempat saya ada yang bertanya, saya belum bisa birrul walidain, saya belum bisa. Kenapa? Saya masih kecewa sama orang tua saya. Saya sakit hati sama orang tua saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, birrul walidain itu mengharapkan ridhonya Allah, bukan mengharapkan feedback dari orang tua baik dengan baik. Jadi kalau orang tua balas dengan kebaikan, ini nikmat, itu kenikmatan. Tapi kalau Allah uji dengan orang tua kita yang bermasalah, kita udah berbuat baik kepada orang tua kita, namun orang tua kita masih bermasalah kepada kita, maka niat kita itu bukan untuk mereka baik sama kita. Niat kita itu untuk mengharapkan ridhonya Allah. Di luar dari kita, walaupun orang tua kita ngeselin, itu bentuk taatnya hamba kepada Engkau ya Allah. Udah, mau feedbacknya buruk, dimaki-maki, perkataannya nggak enak, dia lakukan itu semata-matanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat kami ketika mengajarkan satu seperti ini, beliau mengajarkan satu kalimat yang luar biasa. Kata beliau, jika kita niat bersama karena Allah, lalu kenapa harus berhenti karena makhluk? Jika kita niat bersama karena Allah,
Lalu kenapa harus berhenti sama makhluk? Karena seringkali ibadah-ibadah kita berhenti kepada Allah. Kenapa? Karena makhluk. Kita nggak bisa birrul walidain. Kenapa? Karena makhluk. Ibu kita, bapak kita, ngeselin buat kita, makanya berhenti. Sementara di awal-awal kita ini baca Allah itu punya hak dalam keadaan suka atau dalam keadaan tidak suka. Allah haknya itu tidak berubah, sama-sama punya hak untuk diibadahi. Buat Allah itu sabar, itu perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Kata Allah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu biru wa sabiru wa rabitu. Al-Imran ayat 21. Kata Allah sabar. Kata hawa nafsu kita balas, marah balik, tembak balik kata-kata. Ketika kita dicaci, balas lagi. Maksudnya apa? Ada kata-kata ini. Anda bikin saya hancur, saya akan bikin Anda hancur juga. Lihat aja. Kata hawa nafsu. Kata Allah, infak billahi biasa, balaslah keburukan dengan kebaikan. Pertanyaannya satu jemaah, kita ini hamba Allah atau hamba hawa nafsu? Kenapa yang sering kita ikuti itu hawa nafsu justru? Dan pantas kita menderita lagi, babak belur lagi. Jadi kita tidak cukup hanya beribadah sholat subuh. Enggak. Perintahnya sholat subuh dengan ikhlas. Ngebantuin orang, perintahnya bukan hanya ngebantuin orang dengan ikhlas. Ngaji duduk di majelis taklim, perintahnya bukan duduk di majelis taklim, tapi duduk di majelis taklim dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi kita diperintahkan itu bukan hanya ibadah, tapi beribadah dengan ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas nggak jadi apa-apa. Allah ini cek itu ibadah. Syarat ibadah diterima itu salah satunya adalah ikhlas. Ini yang sering membuat kita terjatuh jemaah. Ketika kita diserang iblis dan syaitan, justru kita marah-marah. Yang ada kita kena perangkap sebenarnya. Kita kena perangkap. Justru kita akhirnya nggak mau sholat. Aku nggak mau sholat, aku kecewa. Tuh. Gimana mau selesai? Justru obatnya itu sholat. Dan sholatlah karena Allah, jangan terperangkap sama jebakan-jebakan iblis. Kalau kita tetap fokus dengan tugas kita dan peran kita sebagai hamba, kita tetap menghamba, beribadah kepada Allah, dan kita lakukan itu semata-mata karena Allah, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang indah ibadah kami minallah. Ini yang iblis akui, kecuali orang-orang yang ikhlas, aku nggak bisa. Kalau dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa orang ikhlas itu siapa? Mereka itu orang yang kau jaga dari serangan-serangan aku, dan kau nggak memberi akses kepadaku untuk menyesatkan mereka, maka aku nggak bisa. Oleh karena itu jamaah yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba fokus sama penghambaan kita. Fokus sama penghambaan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terprovokasi, jangan terjebak. Amal kita apa sih? Ibadah kita apa? Hak Allah sudah ditunaikan belum? Hak-hak Allah hari ini sudah kita tunaikan belum? Hak-hak ilmu sudah kita tunaikan belum? Hak suami kita, hak istri kita, hak anak. Lalu kalau sedang ditunaikan berikutnya, ikhlas enggak? Kalau bisa, maka iblis sendiri nyerah ngadepin kita. Iblis angkat tangan, nggak bisa, nggak sanggup melawan kita. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan terdistract dengan kondisi. Aduh, ini kenapa ya saya kayaknya saya lagi di belakang.
ini sekarang lagi diserang setan. Nggak usah diprediksi kayaknya Bu. Ketika kita sedang ada masalah, langsung ibadah dan lakukan itu karena Allah. Makanya banyak sekali Pak orang-orang tanda-tanda kita kecewa dengan sholatnya, kecewa dengan sedekahnya. Orang-orang ikhlas itu nggak naruhin apa-apa lagi selain Allah. Dia tetap senyum, tetap semua pribadi akhirnya dapat sodako, tetap semua pribadi akhirnya dapat sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Kita mau senyum sama siapa? Sama yang baik-baik doang sama dia. Tetangga kita yang ngeselin kita nggak mau senyum. Kenapa berhenti ibadahnya kepada Allah? Jadi dia nggak mau senyum. Kenapa? Aku nggak suka sama dia. Akhirnya ibadah senyumnya terhenti. Sementara Allah dalam keadaan suka ataupun tidak suka diri kita, Allah punya hak untuk diibadahi, untuk ditaati. Gitu. Dan seringkali yang bikin berhenti ibadah itu kita sendiri. Kenapa kita senyum harus dia baik dulu sama kita? Senyumlah kepada saudara yang ngeselin buat kita, dan senyumnya itu dihadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Mau dia balas senyum, mau dia balas terberut, kita nggak ambil pusing. Berbuat baik atau berbuat baik, mau kita difitnahkan, mau dibilang korupsi di masjid kan, mau dibilang apa, kita nggak peduli. Khidmatnya kita sama masjid itu ditujukan hanya kepada Allah. Ya Allah. Jadi nggak kecewa. Lalu sebagian ada ternyata orang-orang yang sudah berkhidmat kepada masjid difitnah sama warganya. Oh ya udah kalau gitu mas, sok aja urus sendiri. Saya nggak mau urus lagi. Kenapa? Karena harapannya orang-orang menerima semua. Namun kenyataannya enggak. Dan dia marah dan dia berhenti di situ. Kenapa? Dia nggak suka difitnah pada orang-orang. Nah, dalam keadaan suka sementara. Dan keadaan enggak suka, hak Allah enggak pernah berubah. Kalau kita berniat bersama karena Allah, lalu kenapa harus berhenti karena makhluk? Ini yang bikin kita tumbang, Pak. Bikin kita kalah sama iblis. Wajar, kita enggak ikhlas, enggak murni di hadapan kepada Allah. Bahkan ada orang-orang sholat tadi di luar sana itu nggak ngerti. Dia sholat hanya sebagai menjalankan kewajiban dulu. Sebagian ada sholat karena nggak enak sama tetanggaku, saya kan ahli masjid. Sebagian saya ustaz nggak enak kalau lagi masjid. Sebagian ada pencitraan, sebagian ada yang ikhlas. Maka hasil-hasil dari sholat subuh aja berbeda-beda. Siapa yang ikhlas, siapa yang enggak. Efek dari ibadah kita diterima atau enggak, indikatornya diterima atau enggaknya kita nggak tahu, tapi ada indikatornya. Yang pertama apa? Hati kita jadi tenang, kita nggak panik, kita nggak gelagapan, kita nggak bingung bahwa ada salah. Kan teman-teman lalu dibilang kalau kita menjadi hamba, Allah akan cukupkan hambanya. Alaikumullah bikafin abdahu. Allah akan cukupkan hambanya. Dicukupkan kalau ada masalah, sebesar apapun masalahnya kan ya. Sebesar apapun masalahnya, kalau tempatnya ngampung, maka ngampung aja kan pasti. Masalah sebesar apapun, kalau Allah bikin tempatnya yang bernama hati itu lapang, itu nampung-nampung aja. Yang jadi masalah adalah ketika masalah datang, hati kita sempit, itu yang jadi masalah. Kenapa? Efek menghamba hati kita. Makanya ada orang punya masalah, punya utang 10 juta, pengen bunuh diri. Ada orang teman saya punya utang 15 miliar, diberesin sampai beres.
Bedanya apa? Hatinya yang satu lapang, yang satu sempit. Orang-orang yang nggak ikhlas itu Pak, dia akan merasa sendirian di muka bumi. Ngerasa kalau ada masalah itu kayak nggak ada yang nolong. Pada jahat semua teman-teman. Saya lagi gini nggak ada yang nolong. Allah mana nggak ada. Saya udah sholat, saya gini-gini aja. Nah ini efeknya. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas. Dia nggak murni. Jadi hati-hati zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resep pengakuan iblis langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iblis nyerah kepada orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya murni. Kalau mau tahu kita ikhlas atau enggak, indikatornya gampang Pak. Ada nggak rasa kecewa di ibadah kita? Kalau ada rasa kecewa di ibadah kita, di mana rasa kekecewaan kita? Disitulah harapan kita. Kecewanya di mana? Ngaji, taklim, tahu-tahu pulang, ya nggak ada makan. Kecewa nggak? Kecewa. Harapannya berarti apa? Ada makannya. Maka ngajinya udah bisa ikhlas lagi. Kenapa? Harapannya ada Allah atau makanan. Gitu. Yang kecewa nanti pulang nggak ada makanan, kira-kira ibadahnya dicoret sama Tuhan. Para asasi gitu ya. Tadi ini pembelaan di situ ayat kan. Membelain itu, kajian di sini, kajian di sini. Datang ngaji, pulang biasa kalau ada yang ini kan suka kasih hadiahnya. Amplop kan ini lagi nggak tahu nggak. Itu kan, misi lagi. Nggak mau saya sibuk. Dia kecewa dengan amplopnya. Artinya ibadahnya ada kepada Allah dan kepada amplop. Harapannya amplopnya tebal. Itu bukan keikhlasan. Karena ada harapannya selain Allah. Allah plus amplop. Allah plus makanan. Allah plus dia baik sama saya. Ini yang bikin kita babak belur, dan inilah makanan syaitan, makanan iblis. Orang seperti yang pasti ada iblis. Makanya kita bingung Pak, kita heran. Semua manusia sepakat Pak, nggak ada yang mau dibilang temannya iblis kita. Mau Pak, disebut temannya iblis? Nggak mau. Disebut saudaranya iblis? Nggak mau. Disebut pendukung iblis? Nggak mau. Tapi kebanyakan hidupnya kayak iblis. Bahkan sama Allah. Kata Allah suruh ikhlas dia nggak ikhlas. Kata Allah sabar dia nggak mau sabar. Sama orang yang dia nggak suka, dia yang bukannya maafin malah benci. Maafin. Walau Allah kita dari kelamin akhir umur itu Allah yang minta. Benar-benar kita bersabar dan maafkan, maafin kesalahan orang. Gara-gara nggak kunut kita marah, nggak mau ketemu. Lu makanya hati-hati Pak. Berbuat baik sama orang itu kenapa? Itu kebutuhannya kita kepada Allah, bukan orang itu berbuat baik kepada kita. Nggak ada feedback kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bisa jadi orang-orang yang ikhlas, memurnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan diberikan keselamatan. Maka kalau banyak anak-anak kita, Pak, generasi kita memahami agama dengan baik, maka harapan kita adalah bapak-bapak ibu-ibu semua. Bapak-bapak ibu-ibu semua harapan kita. Rubah mulai dari kita, ajarkan, amalkan, baru ajarkan kepada anak kita. Insya Allah anak kita akan menjadi orang-orang yang paham. Dan semoga Allah melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah kepada bapak-bapak ibu semua, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, yang luas, dan semoga kita senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, kemudian dan semoga kita menjadi orang-orang yang makin dalam keadaan husnul khatimah. Itu aja bisa disampaikan.
Wabillahi Assalamualaikum